Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Jika kau tantang aku memanjat bintang, andai pun aku tak mampu, tapi bukan ku tak mau. Seribu jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Saat kau bosan dengan media tanpa hati, saat kau lelah terus-menerus dicekoki, saat kau tak percaya dengan yang didengar dan dilihat lagi, yuk datang kemari. Refli Harun Channel, nggak ada basa-basi, nggak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita nggak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Seribu jalan takkan pernah buntu buat jiwaku yang teguh. Keren cadas jiwaku, keren cadas semangatku. Refli Harun Channel, gak ada basa-basi, gak sekedar kritik sana sini. Refli Harun Channel, kritis tapi tidak apatis, oposisi tapi kasih solusi. Refli Harun Channel, selalu terdepan dalam ulasan, berita gak asal-asalan. Refli Harun Channel, setiap masalah diulas cerdas, ini channel memang keren cadas. Subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Subscribe, like, comment, and share. Keren cadas jiwaku. Subscribe, like, comment, and share. Keren Cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya gembira bisa siaran langsung pagi ini ya. Walaupun semalam dengan Ova baru selesai malam-malam, tetapi bisa dilihat ya interview saya dengan Ova Al-Hamid, Olfah Al-Hamid, ya, Syarifah Olfah Al-Hamid. Nah sekarang sahabat sekalian, nanti siang kita akan take vokal lagi ya, lagu Anies Presiden ya. Jadi ada perubahan syair sedikit, bukan jadi Anies jadi presiden, bukan lagi pasti, karena saya dikritik jangan pasti dong. Oke, kita ganti sedikit. Tapi yang ingin saya bahas dalam kesempatan ini adalah saya tergelitik soal putusan Mahkamah Konstitusi yang akan dibacakan 16 Oktober nanti. Tentu orang bertanya ya, kira-kira akan dikabulkan atau tidak. Ketika saya ditanya oleh TV One, saya mengatakan begini jawaban saya. Kalau hukum dan konstitusi yang dikedepankan, maka pasti ditolak putusannya. Tapi kalau yang dikedepankan adalah kekuasaan, dikabulkan. Tapi kalau untuk kekuasaan ini bergantung pada struggle for power dan kesepakatan di Prabowo. Kalau Prabowo koalisinya sepakat dengan Gibran, maka akan dilanjutkan dengan perintah dalam tanda kutip kepada MK untuk memutuskan agar mengabulkan. Dan sinyalemennya sudah jelas ketika ketua MK entah kenapa menyinggung soal Al-Fatih. Al-Fatih itu
Sultan Turki Utsmani yang berhasil menundukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Ada pro dan kontra, ya. Dibilang Nabi Rasulullah yang mengangkat pemimpin muda. Barangkali di situ ada penggalan yang terputus. Saya kira nggak begitulah konteksnya. Jadi konteksnya Anwar Usman bicara dua hal, ya, ketua MK, yaitu pemimpin muda yang diangkat oleh Rasulullah, seperti misalnya Zaid bin Haritsah kalau tidak salah, ya, putra angkatnya sendiri. Banyak ya yang muda-muda itu, dan itu masih belia sekali, ya. Dan kemudian tentu ada Al-Fatih sendiri, tapi Al-Fatih kan sultan. Jadi sebagai sultan dia berhasil menundukkan Konstantinopel. Tahunnya beda. Kita tahu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahunnya 600 Masehi kalau Masehinya. Kalau Konstantinopel jatuh 1453. Jadi 800 tahun kemudian, ya. 850 tahun kemudian. Jadi memang berbeda, dan saya kira tidak ada kehilapan dari ketua MK, ya. Kita harus fair. Mungkin cara ngutipnya. Jadi walaupun di sini misalnya dikatakan ketua MK pembohong dan lain sebagainya, saya kira nggak begitulah, ya. Kita harus juga objektif. Tetapi ketika dia menyinggung-nyinggung soal Al-Fatih, ada apa ini? Ada apa ini, ya? Itu menarik. Jadi kalau saya, saudara sekalian, begini. Bagaimana sesungguhnya putusan yang lurus itu? Oke, putusan yang lurus begini. Yang mengajukan permohonan itu adalah satu Dedek Prayudi dari PSI sebagai perseorangan. Oke. Dedek Prayudi merasa dirugikan. Entah apa dia dirugikan, ya. Kita agak aneh juga ketika misalnya dia mengatakan dirugikan. Atas dasar apa dia mengatakan dia dirugikan? Toh dia tidak akan maju sebagai calon presiden. Kalau misalnya kita bicara tentang pengajuan kandidat itu oleh partai politik, tidak oleh perseorangan, ya. Jadi jangan sampai kemudian dibolak-balikan sedemikian rupa dan akhirnya dilegitimasi. Berikutnya adalah Partai Garuda dan juga PSI, ya. Coba saya bacakan, ya, biar kita tahu siapa saja yang mengajukan permohonan. Jelang sidang pembacaan putusan gugatan terkait usia minimum Capres-Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi nanti hari Senin nanti, beragam narasi beredar di media sosial. Satu di antaranya soal keberpihakan Ketua MK Anwar Usman yang diyakini banyak pihak akan mengabulkan gugatan perkara tersebut, yaitu nomor 29, 51, dan 55. Diketahui perkara nomor 29 diajukan oleh kader PSI Dedek Prayudi yang meminta batas usia minimum Capres-Cawapres dikembalikan ke 35 tahun. Oke. Kita bahas nanti satu-satu. Selanjutnya perkara nomor 51 yang diajukan Partai Garuda yang meminta pengalaman sebagai penyelenggara negara dapat menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun. Oke. Kemudian perkara nomor 55 diajukan Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa mengajukan petitum yang sama dengan Partai Garuda. Oke, sama, ya. Dalam putusannya MK diproyeksi akan mengembalikan batas usia minimum Capres-Cawapres menjadi 35 tahun atau menetapkan usia minimum 40 tahun dengan syarat Capres-Cawapres memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara, baik bupati, wali kota ataupun gubernur. Atas putusan tersebut, putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dapat mulus maju Pilpres 2024. Mengingat keponakan Anwar Usman itu telah lama digadang-gadang akan menjadi pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Namun lantaran terganjal batas usia, Gibran belum dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo hingga saat ini. Narasi soal keberpihakan Anwar Usman itu seperti dalam status Twitter Umar Al-Chelsea, Sadat Hasibuan pada Jumat, ya. Dalam postingannya Umar mengunggah sebuah video pernyataan Anwar Usman soal pemimpin berusia muda, ya. Dan di sini agak keliru, ya.
Di sini ada kutipannya, pro kontra pasti ada. Nah, termasuk tadi masalah usia batas minimal capres cawapres. Saya sekali lagi tidak bermaksud memutuskan karena belum putus ya. Salah, pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan, ungkap Anwar Usman. Saya sudah kasih contoh tadi bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umurnya belasan tahun. Muhammad Al-Fatih yang melawan keberingasan Bizantium, mendobrak Konstantinopel sekarang menjadi Istanbul, usianya berapa? 17 tahun bebernya. Nah, jadi ini hal yang berbeda ya. Jadi saya kira ada kekeliruan mengutip ya. Yang muda itu kalau tidak salah apa ya? Zaid bin Haritsa kalau tidak salah ya. Ya kalau nggak salah ya. Jadi bukan putranya Zaid bin Haritsa kalau tidak salah. Jadi kita akan lihat. Jadi memang ada yang muda yang memunculkan kontroversi, tapi kalau itu berbeda. Di Al-Fatih itu Konstantinopel itu 1453, 800 tahun setelah Rasulullah. Nah, persoalannya oke lah, kontroversi itu mungkin ada kekeliruan wartawan mencatat omongan Anwar Usman. Rasanya nggak mungkin Anwar tidak tahu ya bahwa Bizantium itu jauh sekali dengan Rasulullah. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah kita pakai rasionalitas saja. Ketika Rizal Ramli, kemudian Gatot Nurmantio, kemudian anggota DPD, warga negara Indonesia diaspora, ya, Partai Umat, ketika belum menjadi peserta pemilu, mengajukan judicial review mengenai penghapusan presidensial threshold. Apa yang dikatakan MK? Mereka tidak memenuhi legal standing karena tidak ada indikasi mereka mau maju sebagai presiden dan calon presiden, sebagai presiden dan calon wakil presiden, calon wakil presiden dan calon wakil presiden. Kalau putusan tersebut sama mutatis mutandis diterapkan kepada Dedek Prayudi dari PSI, maka harusnya dia tidak diterima legal standingnya. Karena sama kan logikanya kan? Kalau Rizal Ramli, Gatot Nurmantio saja yang masih bau-bau sebagai capresnya ada, apalagi Dedek Prayudi yang baunya saja nggak ada. Jadi kendati misalnya itu dikabulkan, nggak akan maju juga dia. Beda kalau Gatot Nurmantio atau Rizal Ramli dikabulkan penghapusan presidensial threshold, dia potensial untuk maju sebagai calon presiden. Oke? Nah, satu hal, karena itu untuk perorangan Dedek Prayudi harusnya legal standingnya ditolak kalau MK konsisten dengan putusannya. Tapi kalau mengikuti ayunan kekuasaannya, we don't know exactly. Oke, satu. Yang kedua, ya, demikian juga mutatis mutandis ya berlaku untuk calon wali kota tersebut. Tidak ada bukti kalau mereka itu punya niat untuk mengajukan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada ya, tidak ada indikasi, tidak ada bukti kalau mereka diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Seperti permintaan MK kalau mau menerima legal standingnya Rizal Ramli misalnya. Ada sebuah indikasi clear bahwa dia mau diajukan sebagai calon presiden dan itu terganjal dengan presidensial threshold. Nggak ada indikasinya. Karena itu untuk wali kota ini ya, wali kota dan wakil wali kota ini harus ditolak juga legal standingnya. Oke. Karena itu permohonan perorangan ini rubbish, sampah saya katakan, ya. Nah, bagaimana dengan Partai Garuda? Oke. Saya katakan begini, saudara sekalian. Kalau seandainya permohonan ini dikabulkan, Partai Garuda pun tidak bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Karena mereka tidak memiliki kursi di DPR. Mereka tidak mencapai 20% kursi atau 25% suara dalam pemilu sebelumnya. Karena itu kalaupun permohonan ini dikabulkan, Partai Garuda pun tidak memiliki legal standing untuk mengajukan capres dan cawapres alone, ya, standing alone, yang menunjukkan bahwa hak konstitusional mereka pulih. Tapi kan mereka bisa mengajukan nama lain. Nah, kalau nama lain itu soal yang terkait dengan bukan kepentingan langsung dengan Partai Garuda, ya. Apalagi yang diajukan kader partai lain misalnya, let's say Gibran Rakabuming. Jadi itu nggak terkait dengan kerugian konstitusional Partai Garuda. Karena kita bicara tentang standing Garuda.
belum tentu juga dia diikutkan. Toh walaupun misalnya dikabulkan permohonannya, dia nggak bisa jadi partai pengusung, tetap aja partai pendukung. Kalau pendukung sih nggak berubah statusnya. Padahal yang diinginkan adalah dia bisa mengusung, bukan hanya pendukung. Pendukung itu kastanya kasta kedua, tidak tercantum dalam surat suara sebagai partai pengusung kalau pendukung itu, ya. Bahkan mereka sudah ditegaskan tidak bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden kalau thresholdnya tidak dihilangkan. Jadi apa yang membuat kemudian MK punya alasan untuk mengabulkan permohonan ini? Nggak ada. Kecuali tadi saya kira syahwat kekuasaan saja. Dengan membalik-balikkan logika. Maka saya mengatakan ini permohonan sampah seharusnya. Ya, udah rubbish, sampah. Kenapa? Harusnya dari awal from the beginning itu tidak dikabulkan. Bahkan tidak diterima legal standingnya. Nah, lain halnya kalau yang mengajukan adalah Gibran Rakabuming sendiri. Oke. Dengan syarat bahwa dia sudah punya indikasi mau dicalonkan oleh Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Oke. Karena dia mau diajukan sebagai calon presiden mendampingi Prabowo Subianto dan dia merasa terganjal dengan usia, dia mengajukan sendiri permohonan itu. Nah, itu baru masuk akal legal standingnya dikabulkan. Tapi kalau Dedek Prayudi jauh disebut saja enggak. Wali kota apa tadi? Wali kota ini Wali kota Bukit Tinggi Herman Safar disebut juga enggak. Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kusuma Dewangsa disebut juga enggak. How come mereka kemudian merasa dirugikan hak konstitusionalnya? Partai Garuda lolos presidensial threshold saja tidak. Jadi tidak ada kerugian konstitusional yang bisa meyakinkan kita sehingga permohonan ini layak dikabulkan kalau standarnya putusan-putusan terdahulu. Jadi kalau Gatot Nurmantio nggak diterima legal standingnya, Rizal Ramli tidak diterima, apalagi ini. Ya, jadi itu yang saya katakan putusan yang lurus. Tapi sekali lagi ada gejala MK mengentertain ini. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa menggagalkan putusan ini dikabulkan? Saya dengan santai mengatakan persaingan antara Istana dan Teguh Umar, itu saja. Dalam konteks ini, misalnya Prabowo menginginkan Gibran, maka pasti dia berhadapan dengan kubu Teguh Umar. Jadi kalau kita bicara tentang MK, udahlah. Mayoritas separuh Teguh Umar, separuh Istana. Linknya. Di situ ada ketua alumni GMNI misalnya. Tapi ada juga orang yang di-endorse presiden. Kalau misalnya, kalau kita bicara kubu Istana dan kubu Teguh Umar ini misalnya kompak, sobat era sekalian, ini sekali lagi analisis ya. Maka kalau dasarnya adalah Omnibus Law 54 menangnya. Tapi kalau dasarnya adalah presidensial threshold 72. Ya kan? Nah, sekarang ada unsur persaingan antara Istana dan Teguh Umarnya. Nah, kita hitung-hitung berapa yang ngeblok ke Teguh Umar, berapa yang ngeblok ke Istana, dan berapa yang independen. Yang independen itu adalah yang tidak mengabulkan yang saya katakan sebagai putusan jalan lurus tadi. Jadi let's say kalau misalnya presidensial threshold itu yang dijadikan patokan, ya yang independen 2 berarti 7 diantaranya terbelah. Mana yang ikut ke kubu Teguh Umar, mana yang ikut kubu Istana. Kalau yang ikut kubu Istana itu lebih banyak, dan saya hitung barangkali ada 5, ya ada kemungkinan dikabulkan. Tapi sekali lagi, dikabulkannya ini seiring dengan deal politik di kubu Prabowo. Tapi kalau di kubu Prabowo tidak ada deal politiknya, maka menurut saya MK nggak akan put forward soal ini, step forward, nggak akan ada langkah lanjutan. Tapi kalau di sana sudah sepakat Gibran, seperti misalnya ada kaos atau merchandise yang beredar, maka perjuangan di MK tinggal perseteruan antara yang 2 kubu yang saya sebutkan. Itu analisisnya saudara sekalian ya. Sekali lagi, kalau dasarnya adalah putusannya yang lurus, saya katakan from the beginning permohonan ini harusnya ditolak ya, bukan di entertain untuk dikabulkan.
Oke. Coba kita baca komentar Sobat Era sekalian ya. Sobat Era sekalian, mudah-mudahan kita bisa konsisten ya pagi live seperti ini ya. Dan satu lagi, mudah-mudahan juga kita ajak nanti jam 5, jam 7, jam 9 gitu ya. Oke. Tumben sekali live pagi ya itu ya. Kita ingin mengubah, balik lagi ya kemarin ya. Mengubah ketentuan demi dinasti ya hanya ada di era Wiwi. Nggak tahu Wiwi itu siapa ya. Kemudian Mahkamah Keluarga, semoga sehat selalu dan terus berkembang channelnya Bung RH, amin ya. Anies Mohaimin. Kemudian apa lagi ya. Kalau Pak D kalian ketua MK, kalian auto bisa nyapres penjajahan kebangsaan. Memang di MK tidak hanya ketua MK yang punya suara, tetapi kita bicara tentang sebuah standar umum di dunia ini. Kalau kita punya konflik of interest atau COI, maka harusnya kita mengundurkan diri. Nah, masalahnya adalah kalau kita bicara judicial review, maka pihak yang berkepentingan adalah istana atau kantor kepresidenan. Jadi apakah harus mengundurkan diri secara permanen? Itu nasihat saya ketika mau melangsungkan perkawinan. Tapi kita kan tidak memberikan masukan berdasarkan suka dan tidak suka, tetapi berdasarkan standar-standar yang ada. Kemudian, kenapa Wow nafsu banget menjadikan Gibran cawapres dan kenapa AHY rela bahkan mendorong Khofifah untuk jadi cawapres Wowo, bukan dirinya? SB dan AHY tidak adil, mereka hanya balas dendam sama Anies. Ya itu menunjukkan itulah artinya setelah 2 kali menjadi presiden ternyata tidak cukup untuk menjadi negarawan, sederhananya begitu ya. Kemudian Al-Fatih diangkat jadi panglima perang termuda, angkat saja Gibran jadi panglima perang melawan Israel. Maksudnya apa nih? Zaman sekarang makin aneh-aneh saja pemerintah zaman sekarang. Al-Fatih bukan panglima perang tapi raja sultan ya, yang memimpin pasukan bukan karena panglima tapi karena dia sultan. Assalamualaikum, semoga sehat-sehat selalu dan panjang umur Bang Refli Harun, terima kasih ya. Bang Refli undang Ustadz Felix Xiao yang mengcounter pernyataan Ketua MK tentang batas usia yang disamakan dengan Muhammad Al-Fatih. Ya, nanti akan saya lihat ya. Jadi itu ya saudara sekalian, bedalah Al-Fatih. Al-Fatih itu ya usia berapa sudah bisa hafal Al-Quran, lalu ibadahnya luar biasa pada usia yang sangat muda, dan dia juga putra mahkota. Jadi orang yang sudah siap dari awal ya, bukan anak kemarin sore Al-Fatih ya. Oke. Zaman dulu yang namanya panglima itu ya langsung berperang. Langsung ya. Oke. Apalagi ya? Kalau putusan itu berlaku untuk periode 2029 itu masuk akal. Lagi pula ini bukan urusan MK tapi urusan pembuat undang-undang yang harus memutuskan. That's the point ya, itu yang benar. Artinya selain saya mengatakan tadi itu legal standingnya nggak diterima, soal usia ini adalah soal open legal policy. Kita tidak bisa mengatakan 40 tahun itu adalah inkonstitusional. Karena sekali lagi open legal policy itu syaratnya 2. 1, normanya itu tidak tercantum dalam konstitusi. Ini sudah benar ya, usia tidak tercantum dalam konstitusi. Yang kedua, kalau diatur tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Ya, tiga. Ya, tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kalau diatur. Dan yang ketiga, yang penting adalah tidak semena-mena pengaturannya. Misalnya diatur mengenai ditambahin syaratnya bahwa warga negara sejak kelahiran dan tidak pernah menjadi warga negara asing karena kehendaknya sendiri, kecuali warga negara Amerika. Itu nggak boleh karena nambahin syarat yang tidak tercantum ya, betul bertentangan karena mengubah bunyi syarat tersebut. Nah, berikutnya adalah tidak semena-mena. Itu misalnya gini, ditentukan syarat usianya bukan 40 tahun tapi 70 tahun. Nah, itu nggak masuk akal
Ya, nggak masuk akal. Jadi 70 tahun itu nggak masuk akal. Jadi kalau sikap saya yang selurus-lurusnya adalah harusnya permohonan 35 ini ditolak dan kemudian permohonan 70 tahun maksimal juga ditolak. Kenapa begitu? Karena nggak lazim membatasi usia maksimal itu. Karena biasanya yang dibatasi itu adalah soal kesehatan. Karena itu soal kesehatan ini harus dengan tim independen. Karena saya mendengar Ikatan Dokter Indonesia tidak dikontak sejauh ini. Padahal 4 pilpres sebelumnya Ikatan Dokter Indonesia selalu dikontak. Nah, sekarang kita tidak tahu. Konon nanti dilakukan oleh rumah sakit pemerintah atau rumah sakit Polri dan lain sebagainya yang bisa nanti berpihak kepada calon tertentu untuk mengatakan sehat dan tidak sehatnya. Itu saja sobat era sekalian ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini memberikan perspektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.